Injil menurut Matius. Ini merupakan salah satu catatan resmi paling awal mengenai Yesus dari Nazaret, kehidupan, kematian, dan kebangkitannya. Kitab ini tidak diketahui penulisnya, namun tradisi paling awal yang terpercaya menghubungkannya dengan Matius si pemungut cukai, salah satu dari 12 murid yang dipilih oleh Yesus, dan dia pun muncul di dalam kitab ini. Selama kurang lebih 30 hingga 40 tahun, para murid secara lisan mengajarkan dan meneruskan semua kisah mengenai Yesus yang mereka saksikan secara langsung, beserta pengajarannya yang telah mereka ingat. Lalu Matius mengumpulkan dan mengatur semua kisah dan ajaran tadi dalam hasil karya yang mengagumkan dan menyusunnya menjadi sebuah buku untuk menyoroti tema-tema tertentu mengenai Yesus. Dalam video ini, kita hanya akan membahas paruh pertama saja dari kitab Matius. Secara spesifik, Matius ingin menunjukkan bahwa Yesus adalah kelanjutan dan penggenapan dari seluruh kisah Alkitab mengenai Tuhan dan Israel. Bahwa Yesus adalah Mesias dari garis keturunan Daud, bahwa dia adalah guru baru yang berotoritas seperti Musa. Dan tidak hanya itu, bahwa Yesus adalah Allah beserta kita, atau dalam bahasa Ibrani disebut Immanuel. Matius merancang kitab ini dengan pengantar dan kesimpulan yang berfungsi sebagai bingkai bagi 5 bagian besar tepat di tengahnya, di mana setiap bagian itu diakhiri dengan catatan panjang berisi ajaran-ajaran Yesus. Desain atau struktur kitab ini dilakukan dengan sengaja dan ini menakjubkan. Lihat saja bagaimana cara kerjanya. Pasal 1-3 mengawali cerita dengan kisah Yesus yang dimasukkan tepat di alur cerita kitab-kitab Perjanjian Lama. Jadi Matius membukanya dengan silsilah mengenai Yesus, menyoroti bagaimana dia berasal dari garis keturunan mesianis anak Daud dan bahwa dia adalah anak Abraham. Ini artinya dia akan membawa berkat Allah kepada semua bangsa. Setelah itu, kita masuk dalam kisah yang sangat terkenal mengenai kelahiran Yesus dan bagaimana seluruh kejadiannya menggenapi janji nubuatan Perjanjian Lama, bahwa bangsa-bangsa akan datang dan menyembah Mesias, dan bahwa Mesias akan lahir di Bethlehem. Bahkan lebih dari itu, Yesus yang dikandung dari Roh Kudus, namanya Immanuel. Semua hal ini secara bersamaan menunjukkan bahwa Yesus bukanlah manusia biasa. Dia adalah Allah beserta kita, Tuhan yang menjadi manusia. Dari sini, kita dapat melihat 2 tema kunci dari Matius pada bagian pengantar ini. Dia berasal dari keturunan Daud, dia adalah Immanuel. Akan tetapi, Matius juga ingin menunjukkan bahwa Yesus juga adalah Musa yang baru. Jadi seperti Musa, Yesus keluar dari Mesir, dia melewati air baptisan, dan dia masuk ke padang gurun selama 40 hari. Dan kemudian Yesus naik ke gunung untuk menyampaikan pengajaran barunya. Jadi melalui semua ini, Matius menegaskan bahwa Yesus adalah figur yang telah dijanjikan yang lebih besar dari Musa, yang akan melepaskan bangsa Israel dari perbudakan, memberikan pengajaran ilahi yang baru, menyelamatkan mereka dari dosa-dosa mereka, dan membawa hubungan perjanjian yang baru antara Allah dan umatnya. Persamaan antara Yesus dan Musa ini juga menjelaskan mengapa Matius menyusun inti kitab Matius seperti ini. Kelima bagian utama ini menyoroti Yesus sebagai seorang guru, dan Matius telah membuat sebuah paralel. Yesus sebagai guru menyamai 5 kitab Musa. Yesus adalah guru perjanjian berotoritas yang baru yang akan menggenapi alur cerita Taurat. Pada bagian pertama di pasal 4-7, Yesus muncul mengabarkan kedatangan kerajaan Allah. Dan sungguh, ini adalah kuncinya. Kerajaan Allah adalah esensi dari karya penyelamatan Allah bagi seluruh dunia ini yang dinyatakan melalui Yesus Sang Raja. Yesus telah datang untuk menentang kejahatan, khususnya kejahatan spiritual dan seluruh warisan dari penindasan setan, penyakit, dan kematian. Yesus telah datang untuk memulihkan pemerintahan Allah dan memerintah atas seluruh dunia dengan menciptakan keluarga yang baru dari orang-orang yang mengikutinya, mematuhi ajarannya, dan hidup di bawah pemerintahannya. Jadi, setelah Yesus mulai menyembuhkan orang-orang dan membentuk sebuah pergerakan, sebuah komunitas, dia membawa para pengikutnya ke atas gunung atau bukit, dan dia menyampaikan pengajaran besar pertamanya yang disebut khotbah di bukit. Dan disinilah Yesus menjabarkan bagaimana cara mengikutinya dan hidup dalam kerajaan Allah. Dan ini adalah kerajaan pembalikan keadaan, di mana tidak ada anggota yang diistimewakan. Supaya yang miskin, seorang yang tak berarti, yang kaya, yang rohani, setiap orang diundang dan dipanggil untuk berbalik, bertobat, dan mengikut Yesus dan bergabung dengan keluarganya. Yesus berkata, dia tidak datang untuk meniadakan hukum Taurat atau Perjanjian Lama, melainkan datang untuk menggenapi itu semua melalui hidupnya, melalui pengajarannya.
Dia ada untuk mengubahkan hati umatnya, sehingga mereka bisa sungguh-sungguh mengasihi Tuhan dan mengasihi sesamanya termasuk musuh mereka. Setelah menyimpulkan pengajarannya yang luar biasa mengenai kerajaan Allah, bagian selanjutnya menunjukkan bagaimana Yesus membawa kerajaan Allah ke dalam realitas kehidupan sehari-hari setiap orang. Jadi di sini Matius telah menyusun 9 kisah tentang Yesus yang membawa kuasa kerajaan Allah ke dalam hidup orang-orang yang terluka dan hancur hati. Ada 3 kelompok dari 3 kisah dan semuanya berisi tentang orang-orang sakit atau orang-orang dengan tubuh yang hancur atau mereka yang berada dalam bahaya. Dan Yesus menyembuhkan atau menyelamatkan mereka dengan tindakan penuh anugerah dan kuasa. Dan kemudian, tepat di antara ketiga serantai ini, kita temukan 2 kisah serupa mengenai panggilan Yesus bahwa setiap orang harus mengikutinya. Matius sedang membuat sebuah penekanan di sini. Seseorang baru bisa mengalami kuasa anugerah Yesus dengan mengikuti Dia dan menjadi muridnya. Setelah Matius menunjukkan kuasa dari kerajaan Allah melalui Yesus, Yesus kemudian memperluas jangkauannya dengan mengutus ke-12 muridnya yang akan melakukan apa yang telah Dia lakukan. Dan ini membawa kita kepada serial pengajaran besar yang kedua, pasal 10. Dan di sini Yesus mengajarkan murid-muridnya bagaimana cara memberitakan kerajaan Allah dan apa yang diharapkan ketika mereka melakukannya. Banyak di antara orang Israel yang menerima Yesus dan tawarannya mengenai kerajaan Allah. Akan tetapi tidak demikian dengan pemimpin Israel. Mereka akan kehilangan banyak hal jika mereka bertobat dan menjadi murid Yesus. Yesus juga tahu bahwa mereka akan menolak Dia dan menganiaya para muridnya. Ini persis sama dengan apa yang kemudian terjadi. Pada bagian selanjutnya, pasal 11 hingga 13, Matius telah mengumpulkan kisah-kisah tentang bagaimana orang-orang meresponi Yesus dan pengajarannya, dan ini sangat bervariasi. Jadi beberapa adalah kisah positif, orang-orang mengasihi Yesus dan berpikir bahwa Dia adalah Mesias. Nah, yang lain lebih netral, seperti Yohanes Pembaptis atau bahkan anggota keluarga Yesus sendiri. Dan mereka menegaskan bahwa Yesus bukanlah yang mereka harapkan. Lalu ada para pemimpin Israel, mereka semua sungguh negatif. Ada kaum Farisi dan para ahli kitab suci, mereka semua menolak Yesus. Mereka berpikir bahwa Yesus adalah guru palsu, bahwa Dia sedang membawa orang banyak dalam kesesatan. Mereka berpikir Dia sedang menghina Allah dalam semua pernyataan tinggi yang Yesus buat tentang dirinya sendiri. Akan tetapi, Yesus tidak kaget atau terganggu oleh tanggapan beragam ini. Dia justru memusatkan hal ini ke dalam serial pengajaran yang ketiga, pasal 13. Di sini Matius mengumpulkan banyak perumpamaan Yesus tentang kerajaan Allah, seperti tentang petani yang menabur benih pada 4 jenis tanah, atau tentang biji sesawi, atau mutiara, atau harta yang terpendam. Perumpamaan-perumpamaan ini seperti sebuah penjelasan untuk kisah-kisah yang telah kita baca pada pasal 11 dan 12. Beberapa orang menerima Yesus dengan antusias, yang lainnya menolak Dia. Akan tetapi, kerajaan Allah adalah nilai tertinggi dan tidak akan berhenti menyebar meski ada halangan-halangan seperti ini. Nah, inilah setengah bagian pertama dari Injil menurut Matius. Berikut ini beberapa hal lagi yang perlu dicari ketika kita membaca keseluruhan pasal ini. Matius sedang memperkenalkan Yesus. Anda ingat, sebagai kelanjutan dan penggenapan alur cerita Perjanjian Lama. Jadi, perhatikan bagaimana Matius merangkaikan kutipan-kutipan dari naskah Perjanjian Lama. Dan yang akan kita temukan adalah bahwa kutipan-kutipan itu ditempatkan pada titik-titik strategis dalam cerita untuk lebih menjelaskan Yesus dan identitasnya. Berhentilah sejenak. Ambillah waktu untuk mencari referensinya dan bacalah dalam konteks Perjanjian Lama. Dan seringkali kita akan menemukan kaitan-kaitan yang benar-benar menarik. Akhirnya, perhatikanlah jenis-jenis orang yang menerima Yesus dan mengikuti Dia. Sehingga kita akan lihat, seringkali mereka adalah orang-orang yang tidak begitu penting, bukan siapa-siapa, atau orang-orang yang tidak beragama. Dan mereka adalah orang-orang yang diubahkan oleh iman dan percaya mereka di dalam Yesus dan mengikuti Dia. Sebaliknya, justru kaum agamis dan yang sombonglah yang merasa tersinggung oleh Yesus. Jadi, apa yang akan terjadi kemudian dengan ketegangan antara Yesus dan para pemimpin Israel? Semua ini dibahas dalam paruh kedua Kitab Matius.